of night, the stars light up the sky. We see them flying free. That's just Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Kadek Hardiana Putra, NIM 190110017. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, definisi dari tata letak, dan yang kedua, penyebab pentingnya perencanaan tata letak. Hai teman-teman, nama saya Kadek Sadar Rencana, NIM 190110004. Di sini saya mendapat materi strategi tata letak, dan saya akan membahas dan menjelaskan dari bagian 1, tipe-tipe tata letak, dan yang kedua, prinsip dasar tata letak. Simak videonya ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Ambara Wijaya, NIM 190110008. Di sini saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari tata letak, tujuan utama dari tata letak, dan keuntungan-keuntungan dalam sistem produksi. Silahkan dilihat slide-nya. Baik, yang pertama saya akan membahas definisi strategi tata letak. Tata letak atau layout adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang ada di dalam bangunan maupun yang ada di luar. Tata letak mencakup desain dari bagian-bagian, pusat kerja, dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Di sini kami mengambil contoh adalah kentang. Kentang sebagai bahan mentah lalu diolah, digoreng menggunakan bahan dan alat-alat yang berkualitas. Kemudian kentang tersebut diproses menjadi kentang goreng atau produk jadi. Dari bahan mentah hingga menjadi bahan jadi dapat diproduksi pada perusahaan atau pada sebuah restoran. Contohnya adalah di McD dan juga KFC. Contoh makanan tersebut dapat dilihat pada slide. Saya lanjut dengan materi yang kedua, yaitu penyebab pentingnya perencanaan tata letak. Yang pertama yaitu untuk manufaktur, dan yang kedua untuk usaha jasa. Untuk manufaktur dibagi menjadi 4. Yang pertama, terjadinya perubahan desain produk secara terus-menerus untuk membuat produk baru. Yang kedua, kemungkinan penggantian fasilitas yang ada harus selalu baru, atau dalam bahasa kekiniannya bisa disebut dengan up to date. Yang ketiga, setiap perubahan fasilitas akan menciptakan perubahan kondisi kinerja yang tidak selalu menciptakan kepuasan, atau kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam proses konversi. Yang keempat, perpindahan lokasi, pemasaran atau market change, dan alasan penghematan dan juga pengiriman atau pelayanan yang cepat dan baik. Untuk usaha jasa juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, karena tuntutan yang prima dari pelanggan sehingga disesuaikan di dalam usaha memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, perubahan layout atau tata letak dapat menciptakan persepsi pelanggan bahwa perusahaan memperhatikan pelanggannya, atau merupakan gambaran bonafiditas perusahaan tersebut. Yang ketiga, tuntutan pelanggan menginginkan layanan paling cepat dengan mutu yang tinggi, sehingga layout atau tata letak harus mendukung sistem layanan tersebut. Yang keempat, perilaku pelanggan yang terus berubah harus diikuti perusahaan dengan melakukan perubahan layout secara berkelanjutan. Berikut ini tipe-tipe tata letak atau layout. Yang pertama, layout yang berorientasi proses atau proses oriented layout. Dalam layout ini mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang memiliki kesamaan fungsi dikelompokkan dan
ditempatkan dalam suatu tempat atau ruang tertentu. Layout semacam ini biasanya dipergunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berproduksi dalam rangka memenuhi pesanan, di mana terdapat banyak pesanan yang berbeda, baik dalam bentuk, kualitas, maupun jumlahnya. Yang kedua, layout berorientasi produk atau produk oriented layout. Tata letak berdasarkan produk sering dikenal dengan produk layout adalah metode pengaturan dan penerapan stasiun kerja berdasarkan urutan operasi dari sebuah produk. Sistem ini dirancang untuk memproduksi produk dengan variasi yang rendah dan volume yang tinggi. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan produktivitas tinggi dengan ongkos yang rendah. Dalam layout jenis ini, mesin-mesin dan peralatan disusun dengan urutan operasi proses produk yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Yang ketiga, layout tetap atau fixed prioritization layout. Layout tetap diperuntukkan jika alasan, ukuran, bentuk, dan ciri-ciri lainnya yang perpindahan produknya tidak mungkin dikerjakan. Dan layout tetap, produknya menetap di suatu tempat sehingga alat dan perlengkapannya serta para pekerja yang terampil yang membawa ke tempat produk. Jenis layout seperti ini digunakan di bidang pertanian, bidang perawatan atau perbaikan pesawat terbang, dek kapal laut, dan lokomotif kereta api. Keempat, layout retail. Pengalokasian tata letak menjadi selera pelanggan atau diusahakan agar dapat memberi kesegaran dan daya tarik bagi pelanggan, di mana setiap waktu dilakukan pergeseran tata letak dengan tujuan tempat semula satu barang dipindahkan ke tempat lain dengan tujuan mempengaruhi pandangan pelanggan sehingga dapat menciptakan persepsi bagi pelanggan minimal ada anggapan suatu barang tertentu sudah habis terjual. Kelima, layout gudang atau warehouse layout. Layout gudang sangat penting diperhatikan dengan tujuan untuk pengamanan dan pengendalian barang dapat dilakukan secara baik sehingga ada barang yang rusak atau tertunda pengeluarannya. Layout gudang disesuaikan dengan sistem persediaan yang dipergunakan seperti sistem persediaan barang dengan FIFO. Artinya barang yang pertama diterima harus siap untuk dikeluarkan pertama kali, sehingga layout harus diatur sedemikian rupa agar barang mudah dimasukkan dan dikeluarkan. Keenam, layout kantor atau office layout. Layout kantor bertujuan untuk menentukan posisi karyawan dan peralatan agar selalu fleksibel. Ruangan kantor setiap karyawan diatur luasnya secara efisien untuk dapat bekerja secara produktif atau aktif, baik dalam melakukan tugas maupun di dalam pengelolaan informasi dan perubahan yang berhubungan dengan penyelesaian tugasnya. Prinsip dasar tata letak. Dalam sebuah desain grafis, ini ada kurang lebih 7 prinsip-prinsip yang berhubungan dan dapat membantu menunjukkan bagaimana penggunaan elemen atau sebuah bagian dan sebuah hasil desain. Prinsip desain ini juga bisa membantu dalam mencampurkan semua elemen atau sebagian elemen dari sebuah desain ke tempat yang baik. Berikut ini bagian-bagian dari prinsip dasar tata letak. Yang pertama, kesebandingan. Profesi merupakan perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat antara panjang dengan lebar, antara bagian satu dengan bagian yang lain, atau bagian dengan unsur keseluruhan. Pada intinya, profesi ini sebuah perbandingan secara sistematik pada sebuah bidang yang ada. Yang kedua, irama. Irama merupakan sebuah pola pengulangan oleh sebuah unsur yang berbeda dan penggerakan secara beruntun yang berkelanjutan. Penempatan dalam sebuah desain keluaran atau layout secara
berulang memberikan hasil yang halus, santai, dan tenang. Pengulangan dan variasi merupakan kunci dalam pembentukan sebuah ritme visual. Ada beberapa macam irama, antara lain regular irama, falling irama, dan progresif irama. Keseimbangan merupakan kondisi sebuah desain ataupun benda yang membuat semua kekuatan jadi bekerja dan tidak saling menghilangkan satu dengan yang lainnya. Ada dua prinsip dasar dari sebuah keseimbangan. Keseimbangan simetris adalah keseimbangan yang terjadi secara tegak lurus. Keseimbangan kali ini seperti menggunakan dua buah elemen yang mirip seperti menggunakan sebuah kaca cermin. Keseimbangan asimetris ialah keseimbangan yang terlihat sama tapi di dalam pengaturan berat atau bobot yang berbeda. Yang keempat, kesatuan. Kesatuan merupakan hubungan yang penting karena dengan ketidakadaan dari kesatuan ini semua akan terlihat berantakan. Jadi prinsip kesatuan ini merupakan penyatu dari semua elemen yang ada. Yang kelima, harmoni. Keselarasan atau harmoni merupakan sebuah bentuk warna, tema, ukuran, dan lainnya. Ternyata keselarasan ini memunculkan suatu keseimbangan dengan prinsip kesatuan. Yang keenam, konteks. Prinsip konteks ini adalah prinsip yang bertujuan untuk menjauhkan kegiatan desain dalam bidang yang tampak sama. Jika bagian yang tidak diinginkan sama, maka secara otomatis akan membuat berbeda dari yang lainnya. Konteks ini menjadi visualisasi yang membuat ketertarikannya sendiri, dan konteks ini yang menarik pertama kali peminat pembaca. Yang ketujuh, penekanan. Sebuah teknik yang digunakan untuk memberikan penekanan pada unsur visual seperti gambar, judul, teks, dan lain-lainnya pada layar. Penekanan disebut dengan cara membuat unsur visual yang diperbesar, diperlebar, atau cara lain yang membuatnya lebih menonjol. Manfaat tata letak. Manfaat tata letak ada 8 diantaranya. Yang pertama, meningkatkan jumlah produksi sehingga proses produksi berjalan lancar yang berimbas pada output yang besar, biaya dan jam tenaga kerja, serta mesin minimum. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu, artinya terjadi keseimbangan beban dan waktu antara mesin yang satu dengan mesin lainnya. Selain itu juga dapat mengurangi penumpukan bahan dalam proses dan waktu tunggu. Yang ketiga, mengurangi proses pemindahan bahan dan meminimalkan jarak antara proses yang satu dengan yang berikutnya. Yang keempat, hemat ruang. Karena tidak terjadi penumpukan material dalam proses dan jarak antara masing-masing mesin berlebihan sehingga akan menambah luas bangunan yang tidak dibutuhkan. Yang kelima, mempersingkat waktu proses. Jarak antara mesin pendek atau antara operasi yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, efisiensi penggunaan fasilitas. Penyalahgunaan elemen produksi yaitu tenaga kerja mesin dan peralatan. 7. Meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja sehingga menciptakan suasana lingkungan kerja yang aman, nyaman, tertib, dan rapi sehingga dapat mempermudah supervisi, mempermudah perbaikan dan pergantian fasilitas produksi sehingga meningkatkan kinerja menjadi lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Yang kedelapan, mengurangi kesimpang siuran yang disebabkan oleh material menunggu, adanya gerak yang tidak perlu, dan banyaknya perpotongan aliran dalam proses produksi atau intersection. Tujuan utama dari tata letak. Tujuan utama dari tata letak ialah mengatur area kerja dengan segala fasilitas produksi yang paling ekonomis untuk operasi produksi yang aman dan nyaman,
sehingga akan dapat menaikkan kinerja dari operator. Lebih spesifik lagi, suatu tata letak akan memberikan keuntungan-keuntungan dalam sistem produksi. Keuntungan-keuntungan dalam sistem produksi antara lain menaikkan output produksi. Biasanya tata letak yang baik akan memberikan keluaran yang lebih besar dengan ongkos yang sama atau lebih sedikit, mana yang lebih kecil, dan atau mengurangi jam kerja mesin. B. Mengurangi waktu tunggu, mengatur keseimbangan antara waktu operasi produksi dan beban dari masing-masing departemen atau mesin dalam berbagai macam kerja dari mereka yang bertanggung jawab terhadap desain tata letak, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu yang berlebihan. C. Mengurangi proses pemindahan material. Pada beberapa kasus proses pemindahan bahan biasanya mencapai 30% sampai 90% dari total biaya produksi. Maka diperlukan usaha untuk mengatur tata letak fasilitas pabrik sehingga aktivitas pemindahan material dapat diminimumkan. D. Penghematan areal produksi, gudang dan servis. Perencanaan tata letak fasilitas dapat mengatasi pemborosan area yang disebabkan oleh jalan lintas, material yang menumpuk, jarak antara mesin yang berlebihan, dan lain-lain. E. Penggunaan yang lebih besar dari pemakaian mesin, tenaga kerja, atau fasilitas produksi lainnya. Faktor-faktor pemanfaat mesin tenaga kerja lainnya erat kaitannya dengan biaya produksi. Suatu tata letak terencana dengan baik banyak membantu penggunaan elemen-elemen produksi yang lebih efektif dan efisien. F. Mengurangi inventory in process. Sistem produksi pada dasarnya menghendaki sependapat mungkin bahan baku untuk berpindah dari suatu operasi ke operasi berikutnya secepat-cepatnya dan berusaha mengurangi bertumpuknya barang setengah jadi. G. Mengurangi risiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari operator. Perencanaan tata letak pabrik adalah juga untuk ditunjukkan untuk membuat suasana kerja yang nyaman dan aman bagi mereka yang bekerja di dalamnya. Hal-hal yang bisa dianggap membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan kerja bagi operator harus dihindari. A. Mengurangi faktor-faktor yang bisa merugikan dan mempengaruhi kualitas dari bahan baku ataupun produk jadi. Tata letak yang direncanakan secara baik akan dapat mengurangi kerusakan-kerusakan yang bisa terjadi pada bahan baku ataupun produk jadi. Getaran-getaran debu, panas, dan lain-lain dapat secara mudah merusak kualitas material ataupun produk yang dihasilkan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan, silakan didiskusikan pada aplikasi Headlink. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa.